Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah salat raweh rahimakumullah. Tadi siang kami sudah menyampaikan khutbah salat khusuf sehingga ada jamaah nyeletuk. Waduh, tampil 2 kali. Bisaronya pasti double katanya. Memang menggiurkan kalau kita menjadi narasumber di RJ ini. Cukup besar bisaronya. Sudah standar masjid-masjid besar yang ada di Surabaya. Makanya saya selaku khotib pengganti 1 bulan penuh gak pernah gantikan. Semua khotib datang. Mengapa? Masjid kita sejahtera. Ya, ini secara intermezzo supaya jenengan nggak bingung riyoyo melok sopo, melok pemerintah apa melok kota Madya. Ya, yang jelas tadi pemerintah sudah mengumumkan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April dan Masjid Raul Jannah mengikuti keputusan dari pemerintah Republik Indonesia. Sebagai individu, masjid, yayasan, lembaga Rojana tidak melarang saudara untuk kapan pun merayakan. Yang penting innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim satu dan muslim yang lain itu adalah bersaudara. Tadi yang kaitan dengan intermezzo masalah bisyarah Pak Mariadi itu hanya intermezzo saja. Ya kalau kamu menerima ya kebajut, maksud pengurus takmir ya lo bisa roh. Saya itu pernah diundang ya, sekarang nggak boleh nyebutkan takut viral saya ya. Diundang BUMN Surabaya di Tanjung Perak, Direktur Keuangan undang saya untuk ceramah CSR di hadapan para tokoh agama, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada Islam di CSR ya. Saya didampingi, ditemui sekretarisnya, disuruh tantangan di buku itu. Saya lihat ada bisaronya situ 3.250.000 dipotong PPh final 1,5%. Saya terima 3.233.750 rupiah itu ada di amplop semuanya itu. Nah kalau Pak Mariadi mau beri saya bisaroh sebesar itu tadi khutbah khusuf dan saat ini beri 6.500.000 saya terima Pak. Tapi kalau hanya 2 juta saya selaku sekretaris humas tidak terima Pak. Itu. Dan direktur itu ada di sini insya Allah. Yang undang saya sekarang sudah menjadi direktur utama. Saya nggak nyebut namanya. Takut viral Pak. Sekarang kan ada viral itu bahaya kan. Ya itu TikToker Bima gara-gara ngeritik jalan Lampung aja geger sekarang ini. Lihat itu ASN pakai tas mewah, hempes atau apa itu ya, dipecati semua. Maka saya nggak nyebut nama. Bapak Ibu sekalian, puncak dari Ramadan itu hanya satu. Innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari pamungkasnya. Kalau saudara menggebu-gebu di awal Ramadan, baru 10 hari yang pertama sudah out, nggak masuk hitungan Allah. Kalau saudara menggebu-gebu di awal Ramadan sampai 20 hari yang
terakhir saat ini nggak ada di sini, nggak dihitung oleh Allah. Yang namanya amal itu bil akhir, khawatim penutupnya. Bagaimana? Kalau saudara bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir, itulah namanya saudara lulus. Saya hanya refleksi masalah kemasjidan, Pak, ya. Kalau Sabtu Minggu, Ahad Sabtu itu saya kadang bingung jamaah di masjid ini, Pak. Ketika noleh salam ke kanan ke kiri, saya nggak kenal siapa di samping saya, kanan kiri saya nggak kenal. Kemudian karena saya sebagai humas sekretaris, saya tanya Pak lama-lama, Pak, Bapak dari mana? Sepanjang. Tanya lagi satunya, Bapak dari mana? Dari Krian. Bapak ini dari mana? Saya dari TPL 3. Bapak dari Muhajirin. Oh ya Pak, dari TPL 3 ini yang di RJ saat ini, saya tetap jamaah di sini 20 orang. Saya perhatikan tahun 2021 sampai 2023 ini perkembangan sangat luar biasa masjid kita ini. Kalau manajemen semacam ini dipertahankan sampai nanti 2025, takmir perlu merenovasi lantai 2 seperti lantai 1 ini. Betul. Kadang-kadang jamaah ini aneh. Kita masih dibandingkan dengan Jogokarian seumanya. Kita dibandingkan dengan masjid ini loh manajemen masjid. Saat ini Raul Jannah yakin terbaik di Sidoarjo masjid ini, makmurnya. Saya diwawancara oleh wartawan seminggu yang lalu. Saya nggak kenal, lupa, saya nggak tanya namanya, gondrong rambutnya. Pak, saya dari surat kabar dari Pak Dahlan Iskan, Jawa Pos. Karena saya juga nggak terlalu hafal kegiatan saking banyak di RJ ini, saya panggil seksi peribadatan, koordinator peribadatan Pak Mariadi. Tapi saya jelaskan sebagai humas. Beliau kagum dengan kondisi masjid saat ini. Interiornya bagus, karpetnya tebal, AC-nya dingin, walaupun nanti perlu saya itu lagi tambah mungkin AC kanan kiri ini. Tapi kagum. Saya yakin bahwa RJ saat ini terbaik di Sidoarjo. Kesejahteraannya. Kita nggak layak kadang-kadang membandingkan kita dengan Jogokarian. Wow, Jogokarian itu membagikan beras 4 ton sebulannya. Saudara tahu di RJ ini, untuk duafa sebulan ini 2,1 ton beras dibagikan lewat ATM beras. Dan masjid mana yang memiliki seperti ini? Berapa santun untuk duafa? Coba kita tanya. Jadi kita yang mengajak membenahi masjid kita ini yang sudah bagus ini kita pertahankan. Sudah dibangun kanopi yang sangat mewah, interior sangat luar biasa. Tinggal kita pertahankan. Ayo jamaah kita pertahankan. Jangan sampai kita setelah Ramadan loyo. Ini nggak terlalu banyak jamaah ini. Kalau saya hitung Sabtu dan Ahad yang ngaji di RJ ini, sayap kanan saya pilih penuh, ini penuh semuanya. Inilah yang ditakuti oleh Yahudi, Zionis. Orang Zionis pernah berkata, saya tidak akan pernah takut dengan umat Islam sebelum masjid-masjid di waktu subuhnya penuh seperti Jumatan. Dan RJ saat ini sudah seperti Jumatan subuhnya. Betul. Tanyakan ibu-ibu, berapa porsi untuk Sabtu dan Ahad yang dibagikan untuk persemanan? Ada enggak masjid yang persemanan semacam ini? Sebulan penuh jamu yang luar biasa buka bersama. Menunya bukan standar, di atas standar. Teguli, sate, berbagai macam menu kan nikmati di sini. Saya sudah pernah Pak jamaah dimanapun. Al-Falah pernah mendapatkan sebungkus nasi, di Bali pernah, dimanapun. Hanya di sini enggak disediakan makanan yang sangat luar biasa. Mari kita syukuri hal itu dan kita pertahankan masjid yang sudah bagus ini, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Saya pengalaman Pak, 4 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu saya terawih di Cirebon nih, 4 hari, 4 malam saya ini. Masjidnya bagus, ada AC-nya, plafonnya juga sundai, tapi imamnya Pak, usia sudah 80 tahun. Suaranya sangat keluar baca Al-Fatihah, tapi dibaca itu panjang sekali. Dan mohon maaf, saya nggak nyebut masjid juga, ini viral nanti bahaya, ini ada videonya ini nanti. Di kala terawih itu ramenya luar biasa. Saya lihat nggak ada anak-anak, semua itu bapak-bapak dan ibu-ibu.
Tapi ramai pada saat imam Allah nggak dengar bacanya. Ibu itu luar biasa. Sampai ketua takmirnya itu datangi nginceng, apa yang nginceng itu ya? Delok di balik tabir itu bilang begini, Bu, jangan rame. Kalau rame di luar sana. Ternyata yang rame itu emak-emak semua. Saya lihat emak-emaknya juga nggak muda loh Pak. Sudah 50 ke atas semuanya. Tapi begitu takbir rame kayak congkrang gitu. Ini emak-emak loh. Tapi di RC enggak ya Pak ya? Jadi ketua takmir sekali-kali perlu ngontrol. Tapi enggak insya Allah. Tenang. Mengapa? Karena mengaji. Sabtu, Minggu, hari nasional kita ngaji semuanya. Jadi enggak mungkin kita menyanyiakan ibadah itu. Dan selama 4 hari itu sama. Yang ramai itu dari ibu-ibu. Omong sendiri kalau ada sholat itu. Nah, ini sholat apa? Cangkruan ya sini. Karena apa? Imamnya juga nggak pernah ganti. Imam ya juga adzan, ya juga qomat, ya juga ngimami. Dan usia sudah sepuh. Mahramnya sudah nggak keluar sama sekali dan dipertahankan. Ini mungkin masjidnya nggak mau regenerasi mungkin ya. Kalau kita kan nggak, imamnya muda-muda, yang tua-tua 50-an pensiunan di belakang-belakang, yang muda 35, ya 40-an. Jadi imam, yang tua-tua cukup mendengarkan ya. Ini yang paling bagus. Itulah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Innama ya'muru masajidallah man amana." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, yang mensejahterakan masjid, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Apakah Bapak hari ini sudah mengeluarkan zakat fitrah pun mal? Inilah kata Allah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Innama di dalam ilmu nahwu atau ilmu saraf, ma ini disebut dengan mahasar khusus. Hanya saja bahwasanya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin kalau saudara nggak iman kepada Allah datang pada waktu subuh untuk ke masjid. Dan ciri orang beriman itu subuhnya di masjid. Sekarang ini banyak lelaki yang hebat, badannya kuat, namun nggak berani datang ke masjid. Mereka baru datang ke masjid berani ketika diantar satu RW dan minta yang paling depan, yaitu sudah meninggal dunia. Banyak. Hadirin rahimakumullah. Maka saudara lulus tidaknya Ramadan tergantung bagaimana setelah Ramadan nanti. Apakah saudara tetap aktif memakmurkan masjid 5 waktu? Itulah saudara lulus di dalam Ramadan. Kalau saudara hanya setelah Ramadan santai-santai dan hanya di masjid pada waktu Jumat saja, maka saudara pasti tidak lulus di dalam Ramadan itu. Itulah inti dari ceramah awal Ramadan sampai akhir itu. Intinya adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah, yaitu hanyalah orang-orang beriman yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan semoga kita semua jadikan oleh Allah memiliki kekuatan, memiliki rasa bangga kalau kita sebagai pemakmur masjid Allah. Itulah akhirnya takmir Masjid Darul Jannah menyampaikan kepada semua jamaah Masjid Darul Jannah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menyongsong Idul Fitri 1440 Hijriah. Semoga ibadah kita, puasa kita, siam kita, sholat kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.